Hatta guru-guru yang di Jakarta suruh datang ketemu dengan saya, bawa kitabnya, mana tafsirnya, mana ayat Qur'annya, mana haditsnya, mana syarah haditsnya, mana kalam salafus solehnya. Ditungguan ku ayu, tidak akan ketemu. Jadi kalau kamu nih anak-anak yang barudak benceh kene kadang ya, yang diperalatnya lu anak-anak sengaja, kalian tuh nggak mikir, kalian diperalat. Orang tuanya juga diem aja, nggak mikir. Anaknya dijadikan tameng oleh para penjahat itu, penjahat bersorban ya, preman bersorban, orang yang menyesatkan umat. Saya tegas menyatakan, orang yang berfatwa ngaji kepada satu habib yang bodoh dan ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini fatwa sesat, jangan diikuti. Jangan dibimbing oleh orang yang justru menyesatkan umat, jangan. Bagaimana tidak menyesatkan umat? Ada orang berfatwa ngaji kepada satu habib yang bodoh yang ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini fatwa sesat. Ada yang mau bantah saya? Sini bawa dalilnya ya, nggak usah kibar-kibar bendera, kamu cuma sok-sokan saja gitu, cuma jago-jagoan doang. Kalau memang bisa ngaji sini, niat ngaji, setuju tidak? Selain merah putih nggak usah dikibar-kibar. Bejakan ke guru sia nanti tah ngaji jeung aing hayang nyaho aing becus teu ngaji na tong ukur jagoan we di Indonesia sia. Yang ngaji juga sama. Dan saya bersyukur saat ini wasilah Pak Catur itu jamaah istiqomah sejak zaman dulu, dan Allah berikan anugerah kesempatan hidup yang kesekian kalinya. Jadi Pak Catur itu dulu tabrakan. Beliau tuh ganteng seperti Ikang Fauzi, si papa preman-preman, tapi ini mesti papap santri-santri. Kejadiannya kecelakaan di Brebes, masuk rumah sakit. Rumah sakit di Brebes tidak sanggup, akhirnya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih bagus, lebih lengkap, tapi yang terdekat di mana? Di Cirebon. Waktu itu masih baru ada rumah sakit Mitra Plumbon. Yang pertama kali ditelepon tuh kami, bukan keluarganya. Ditelepon oleh pihak rumah sakit itu kami. Katanya ini keluarga harus cepat datang karena ini tidak akan kuat. Lalu kita telepon ada sahabat kami juga, sahabat seperjuangan Pak Catur, Pak Dian namanya. Pak Dian segera meluncur ke Karawang pakai mobil saya, mobilnya mobil Mas yang mobil sedan. Kita berangkat ke Cirebon, belum ada tol Cipali, jadi dari Kopo itu masih pakai jalan manual, jalan arteri biasa, jalan Pantura, macet tapi lancar alhamdulillah. Tengah malam kita berangkat, sampai di Brebes itu pagi. Di Brebes cuma kita disuruh nanda tangan karena pasien ini sudah di dalam mobil ambulan, ada 2 ambulan. Sudah di dalam ambulan, kita suruh tanda tangan surat persetujuan untuk rujukan ke Mitra Plumbon. Lalu di tol itu masih tol Brebes sampai Cirebon, belum nyambung sampai ke Cikampek, belum. Jadi tol waktu itu masih punyanya Pak Abu Rizal Bakri Group, masih gratis, masih tahap uji coba, masa uji coba. Pada saat sudah beli di tol itu, mobil di depan tuh dua mobil ambulans tuh berhenti, kita di belakang kan. Keluar dokter ke mobil kami, menyambangi mobil kami. Kita kan berhenti tuh pinggir tol. Tolong ada satu orang
yang ikut kami di ambulans, karena kayaknya ini gak akan kayaknya ini lewat bahasanya begitu, gak akan kuat nih lewat. Akhirnya Pak Dian turun, saya nyetir, di samping ada istri saya, kita berdua, Pak Dian di mobil. Sepanjang jalan dari Brebes sampai ke Plumbon Cirebon itu kita ratib, zikir tahlil, zikir thariqah, khawajagan, udah segala macam dah, kan hafal. Tapi ini ada hal yang istimewa, ada hal yang aneh ya. Jadi ada kejadian saat itu, ada hal yang aneh lah pokoknya mah. Karena ini streaming, tidak mungkin saya ungkapkan secara vulgar. Pokoknya ada hal yang aneh. Nanti kalau mau tahu jangan streaming, langsung saja, karena nanti jadi fitnah nanti ya. Ini kan hal-hal yang khariqul adah, di luar kebiasaan. Jadi intinya dengan izin Allah tawassul. Saya tawassul juga ke Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Syekh Bahauddin Naqsyabandi, kepada Wali Songo khususnya Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Syarif Abdurrahman, wali-wali di Cirebon. Tawassul, bahasa tawassulnya juga ya bahasa seperti itu ya. Selain merah putih nggak usah ada kibar-kibar bendera, nggak usah, merah putih saja cukup ya. Ngaji saja yang benar, nggak usah asobiyah. Tolong, nggak usah kibar-kibar bendera, kamu cuma sok-sokan saja gitu, cuma jago-jagoan doang. Kalau memang bisa ngaji sini, niat ngaji, setuju tidak? Selain merah putih nggak usah dikibar-kibar. Bejakan ke guru sia nanti tah ngaji jeung aing, hayang nyaho aing becus teu ngajina, tong ukur jagoan we di Indonesia sia. Serek ngalegeg mah di Indonesia. Ngaji nu bener, bimbing umat dengan cara yang benar. Tong sagara legegan lah. Ya. Di Indonesia lain tempat menjajagoan, komo di Karawang, di Romerta, tempat santri, tempat ngaji. Teu bisa ngaji mah tong dipake. Tong dituturkeun. Betul teu? Rek nuturkeun ulama, ara apa rek nuturkeun preman? Jawab. Tanya heula ku kula ya ku dewek. Arek nuturkeun ulama apa rek nuturkeun preman? Ngaji tuturkeun ulama, lain nuturkeun preman. Betul teu? Lamun salah buktikeun kesalahan aing. Sok dalilna. Anu dituturkeun teh ulama lo ngaji mah, lain preman. Norek jajawaraan aing ge jawara, keluarga jawara sarua, keluarga pejuang aing ge ya. Di Rawamerta ge banyak ulama-ulama murid mbah saya, murid Mbah Mansur, murid Eyang Rende, banyak ulama-ulama di sini tahu bagaimana keluarga kami, termasuk Ama Adang Abdul Qadir, Ama Adang Rawamerta, murid Eyang saya, tahu bagaimana karakter keluarga saya. Dalilut ulah eleh dalil, ulah eleh gelut, lain gelut nah unggul, ngaji na kudu bener. Tuturkeun ulama. Lamun guru sia ngerasa ulama, hayu sok ngaji ka dieu. Dijajal ku aing. Tong sagala barudak bebenjet kieu diarahkeun titah jara di preman bersorban, ulah kolot-kolotnya yang indung bapakna kudu bisa ngarahkeun ka barudak ya, nunggus darewasa kudu bisa ngarahkeun ka barudak. Komo guru-guru ngaji na ulah tibang ngaku guru ngaji ternyata teu bisa ngaji, lain guru nu kitu mah nya nyasarkeun nu kitu mah kade. Tuturkeun mah ya guru-guru anu bari ngaji, ulama anu saroleh. Abdi lanjut deui carita nu tadi Pak Catur. Tawassul abdi ya, saya tawassul di dalam perjalanan saya biidznillah, dengan izin Allah,
diterima ada persyaratan, seolah-olah ada persyaratan yang saya terima demi murid saya yang saya cintai. Sampailah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Sampai di sana langsung masuk IGD. Wah, keluar darah dari mulut, dari hidung, dari telinga. Masya Allah. Dan beliau itu paling lama di sana. Berapa bulan Pak Catur tadi? 4 bulanan. Lama sekali di rumah sakit tuh. Kata dokternya, ini 1000 tuh, dari 1000 orang yang kasusnya seperti ini yang ke-10 selamat. Alhamdulillah. Dari 1000 kasus kecelakaan seperti ini yang ke-10 orang yang selamat, kata dokter. Dan ternyata saya merasa ini salah satu barokahnya istiqomah. Istiqomah senantiasa berdoa, berzikir firraha, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang terpenuhi, tercukupi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, persiapkanlah atau perbanyak doa di saat kalian dalam keadaan tidak butuh. Aktsirud du'a firraha. Perbanyaklah oleh kalian berdoa di saat kalian tidak banyak membutuhkan, di saat kalian terpenuhi, tercukupi. Maka nanti pada saat kalian membutuhkannya, kalian akan mendapatkan buahnya, kalian akan mendapatkan pertolongan tersebut. Jadi jangan kita malas berdoa, jangan malas kita berzikir. Perbanyak zikir, perbanyak doa, termasuk untuk anak-anak kita. Orang tua jangan malas mendoakan anak-anaknya supaya menjadi soleh-solehah, supaya dibimbing Allah, jangan dibimbing oleh preman, ya. Jangan dibimbing oleh orang yang justru menyesatkan umat, jangan. Bagaimana tidak menyesatkan umat? Ada orang berfatwa ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini fatwa sesat. Ada yang mau bantah saya? Sini bawa dalilnya, ya. Hatta guru-guru yang di Jakarta suruh datang ketemu dengan saya, bawa kitabnya, mana tafsirnya, mana ayat Qur'annya, mana haditsnya, mana syarah haditsnya, mana kalam salafus solehnya. Ditungguan ku ayu, tidak akan ketemu. Jadi kalau kamu nih anak-anak yang baru dak benceh kene kadang, ya, yang diperalatnya lu anak-anak sengaja. Kalian tuh nggak mikir, kalian diperalat. Orang tuanya juga diem aja, nggak mikir. Anaknya dijadikan tameng oleh para penjahat itu, penjahat bersorban, ya, preman bersorban, orang yang menyesatkan umat. Saya tegas menyatakan, orang yang berfatwa ngaji kepada satu habib yang bodoh dan ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini fatwa sesat, jangan diikuti. So, segede apapun imam hanya ku aing ditantangan, mana ayat Quran, mana hadis Rasulnya, mana kalam ahlul bait yang awal, yang salafus soleh, mana? Ini bukan ajaran Islam, tapi ini propaganda orang yang ingin hidup mendapatkan privilege, mendapatkan kenikmatan di Indonesia tanpa mau kerja. Itu titik. Betul tidak? Nah, tong dituturkan. Jangan asobiyah. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan dari golongan kami. Orang yang ta'assub, fanatik buta. Jangan fanatik buta, bodoh kalian kalau fanatik buta, gak akan mengerti kebenaran. Salah pun terus aja ngikut, kos kebo. Seperti kerbau ditendok, dibawa ke
sawah, disuruh ngebajak, dianya di lumpur, yang di lumpur kerbau, kamu yang jadi kerbau nanti. Mereka enak-enakan menunggangi kamu, berada di punggung kamu, main seruling, makan di atas punggung kamu. Kamu yang disuruh kerja, kamu yang harus berlumpur-lumpur, yang kotor. Sama nih anak-anak benceh-benceh anu dititah-titah, ngibar-ngibarkan bendera ke karuan. Ya, apa keuntungan kamu? Mana nunitahna ka dieu? Coba nunitahna tangan. Wanita nunjuk. Teu wani maneh. Moal mantak asup ka surga ieu sia. Mana jamainannya? Sok rek debat di dia ayeuna. Jangan mau diperbodoh, ya, dibodohin, diperalat. Jangan mau. Udah ikuti nih yang alim-alim, para ulama. Geus we ngaji heula Quran nu bener. Tadi Pak Yai bilang, sekarang banyak sekali majelis-majelis sekalipun, bahkan mahasiswa seperti di Unsika, mau meskipun itu mahasiswa fakultas syariah, banyak yang gak bener baca Qurannya, banyak gak fasihah baca Qurannya, hanya retorika saja, palsu itu. Kita juga ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi tidak mau memperbaiki kalamullah, tidak mau memperbaiki cara membaca kalamnya Allah, berarti palsu itu. Ya, ngaku sebagai turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlak kelakuan tidak mencontohkannya. Mengaku lebih mulia dibandingkan ulama, tapi baca kitab dari kiri ke kanan, tulisannya bahasa Arab. Rek kumaha maca Al-Quran bahasa Arab, rek di kiri ke kanan, sesat sia. Lain ulama nu kitu, betul tuh? Rek dituturkeun nu kitu. Ulama hese ti leuletik nepi ka gede, hayang bisa maca kitab teh kudu nahwu sorof bade bayan ma'ani mantik balau arud, diajar biak dengkak susah payah, teu dihargaan ku sia. Sia leuwih nuturkeun jelema anu maca kitab bahasa Arab ti kenca kakatuhu mana otak sia. Betul teu? Teu hidup tuh mah. Ya kuring mah balik karawamarta teh juga balik ka lembur sorangan, karena keur leutik sok diajak karawamarta ka dieu. Di rawamarta loba dulur nya, almarhum Mbah Wirya eta nu nyatet sanad silsilah keluarga ti Mbah ti Ene 23 meter, anjeunna leuwih ti 20 tahun aprak-aprakan silaturahim. Almarhum Mang Wirya teh dulur teh, ya, baraya. Jadi ulah dianggap sasaha ya, orang rawamarta keneh kieu-kieu ge. Waktu saya kecil, saya tuh sering diajak nginep sama uak saya. Mertuanya di sini Am Ajangan Adang, Abdul Qadir. Di rawamarta juga. Itu muridnya Eyang. Jadi sok nginep saya di rawamarta teh. Masya Allah. Jadi balik ke lembur. Ngan teu boga tanda hungkul di dieu. Teu boga sawah. Sugan main mare sugan ke balik dia aya sawah cenah. Tandahna hungkul tapi jeung jaramikna. Masya Allah. Ya. Kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran seperti guru-guru kita nih, itu adalah orang yang terbaik. Mereka tuh susah payah mempelajari tajwid, bukan cuma tajwidnya saja, tapi sifatul hurufnya, kemudian sanad Al-Qur'annya tidak mudah, tidak asal. Kalau baca Qur'annya saja masih belepotan, gimana mau disebut guru? Gimana mau mengajarkan kebenaran kepada umat? Baca Qur'an wae masih belepotan. Gimana mau dikatakan sebagai ulama atau lebih baik dibandingkan para ulama kalau baca Qur'annya saja belepotan, baca kitab yang bahasa Arab saja dari kiri ke kanan? Gimana itu? Ya, faham. Ini standar. Jangan sampai umat ini justru kehilangan standarisasi agama. Jangan sampai.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Para mufassir termasuk sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ahla dzikri ay ahlal ilmi. Fas'alu ahla dzikri ay fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti. Bukan bertanya atau ikuti orang yang ngaku-ngaku turunan Rasul padahal tidak terkonfirmasi atau enggak jelas, kita juga enggak tahu kebenarannya, benar apa tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau ulama jelas standarisasinya. Karena seseorang tidak bisa dikatakan orang alim, tidak bisa disebut sebagai ulama kalau para ulama yang hidup sezamannya tidak mengakui kealimannya. Artinya kalau ulama yang lain saja tidak mengakui dia ulama, bagaimana disebut dia ulama kalau ternyata para ulama yang lain menguji orang tersebut ternyata bukan orang alim, belepotan bacanya, baca kitab kita bisa, bagaimana bisa disebut ulama? Betul tidak? Dan kita beragama di dalam agama Islam, kita mau ngikutin siapa kalau bukan ngikutin ulama? Sedangkan kata Rasulullah, setidaknya ini adalah kalam sahabat karena dinisbatkan kepada Rasulullah SAW melalui jalur riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma dinun was salata dinun. Sesungguhnya din, sesungguhnya al-ilmu, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah dinun, agama, was salata dinun, dan sesungguhnya salat ini juga agama. Sebelum Rasulullah menyebutkan kata salat adalah agama yang kita mafhumnya sudah paham bahwasannya as-salatu imaduddin, tiangnya agama. Tapi lebih dulu Rasulullah menyebutkan ilmu ini adalah agama. Artinya apa? Kalau mau benar salatnya, ibadahnya, beragama Islamnya, maka harus ditopang dengan ilmu. Nah, kalau sekarang kita mau mengerti ilmu agama tapi bukan dari sumbernya, bukan dari ulama, jurik anu jadi guruna. Cek saha Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanun. Siapa yang di dalam belajar agamanya itu dia tidak punya guru yang benar, guru pembimbing yang valid, maka yang jadi gurunya adalah syaitan alias jurik bunggelekan. Al-Imam Ibn Sirin dikutip makalahnya oleh Imam Muslim bin Hajjaj di dalam muqaddimah Sahih Muslim, juga dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Ibn Sirin tabi'in, beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan seleksi, kalian tuh harus selektif dari mana kalian mengambil agama kalian. Ulah asal, sing hati-hati kalian mencari guru tuh, karena kalau salah bisa menjadi sesat. Contoh di Palembang, Sumatera Selatan, di daerah Banyu Asin, saya pernah dipanggil oleh Kapolda untuk roadshow tausiah. Jadi kumpulan camat, kepala desa, kemudian disupport oleh Kapolda. Makanya saya diantar juga oleh mobil Kapolda, dijemput juga oleh Kapolda. Di sana sudah sangat miris, intoleran. Termasuk ada seorang anak laki-laki dewasa, sudah dewasa, namanya Kasan, turunan Jawa. Orang Jawa biasanya lamun Hasan teh jadi Kasan, lamun Rohim jadi Rokim. Terus nah, apa lagi? Ngalamin. Nah, tapi benar, saya punya jamaah, punya murid orang Cilacap, namanya Mas Ngalimin, pernah tinggal di Karawang, di Jebug, pernah tinggal di Kaum, namanya Ngalimin. Tapi saya selalu bilangnya Mas Alimin, Mas Alimin. Pada saat ngobrol, pada saat ke Cilacap, Mas kamu teh Alimin apa Ngalimin sebetulnya? Apa karena dialek orang Cilacap aja Ngalimin? Enggak Beb, katanya. Memang nama saya dikatakan memang Ngalimin, dilihatin memang Ngalimin ternyata. Satu lagi anaknya Kiai Ustadz, murid saya juga, Abdullah Mas Ngud. Padahal itu Masya Allah, keluarga hafiz Quran, bapaknya juga ulama gede di sana di Cilacap, tapi anaknya dikasih namanya Abdullah Mas Ngud gitu. Jadi menggunakan kearifan lokal ya.
Maksudnya Abdullah Mas'ud, tapi jadi Mas'ud. Itu murid saya juga di Cilacap. Nah, ya Allah. Jadi intinya, ada seorang anak yang sudah dewasa, laki-laki namanya Hasan, tapi Kasan ya, khas bahasa Jawa, turunan Jawa. Dia membunuh ibunya di dalam masjid. Bu, ayah budak dewasa maihan indungna di lebet masjid, tapi kejadian anak saya apa ente bagus apa tidak rek bahasa Sunda ieu seueur anu teu ngalalarti ieu termasuk anu di dieu raruming gitu ya, bahasa anu ngararapak ngalamin karena itu tah ngalaman. Di dalam masjid dia membunuh ibunya, ditebas ibunya. Kenapa? Pada saat sudah ditangkap rame-rame, diinterogasi oleh polisi, ditanya, "San, kenapa kamu tega membantai ibumu sendiri di dalam masjid bahkan? Bukankah ini adalah tempat suci?" Si Hasan ini terkenal orang yang seolah-olah agamis, sepertinya agamis. Sholat jamaahnya rajin, pakaiannya ala pakaian Islami, juga orang Pakistan gitu ya. Kata si Hasan, "Saya ingin menyelamatkan ibu saya." Mana mungkin menyelamatkan ibu tapi membunuh? Ya karena ibu saya larut dalam kesesatan. Kesesatan apa yang kamu maksud yang dilakukan ibumu? Bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul. Emang apa bid'ahnya? Tuh tadarusan di masjid. Tiap Ramadan tadarusan di masjid, apalagi pas malam 17 Ramadan nuzulul Quran. Gak ada itu zaman Rasulnya. Berarti ibu saya sesat, daripada sesat terus lebih baik saya akhiri saja. Dibunuh ibunya sendiri. Pertanyaannya, pertinyi ini. Pertinyi ini. Ipikih sihisin. Apakah si Hasan itu tidak punya guru? Jawabannya, punya guru. Pertinyiin yang kedua, apakah si Hasan gak ikut pengajian? Jawabannya, ikut pengajian. Ikut pengajian si Hasan, tapi salah pilih guru, salah pilih pengajian. Akibatnya ibu sendiri dibantai di dalam masjid. Ini persis seperti di zaman Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajhah dibunuh saat ngimamin sholat subuh. Makanya Ustadz di sini mungkin ada yang enggak sholat ngimamin sholat subuh di musola karena takut dibunuh. Ya, dibunuh Sayyidina Ali ketika ngimamin sholat subuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh pimpinan delegasi guru tahfidz yang membunuh seorang hafidz Quran, yang membunuh seorang guru hifzul Quran, guru hafalan Quran, namanya Abdurrahman, Islami namanya Abdurrahman ibnu Muljam, tapi membunuh menantunya Nabi, asli menantu Nabi, orang alim, pas imamin sholat subuh. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan hafalan Quran tapi nggak mempelajari substansi atau isi kandungan Al-Quran. Akhirnya dia mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dianggap kafir. Kenapa? Karena pernah untuk mempersatukan para sahabat yang bertikai, yang berperang, beliau mengutus delegasi, utusan, perwakilan, ya, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Kemudian dari perwakilan Sayyidina Muawiyah dari Syam, ada sahabat Amr bin As yang pernah menjadi gubernur Mesir. Kemudian mereka berdiskusi, membentuk majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat, seolah-olah gitu, dewan perwakilan rakyat dan MPR.
ditentukan bagaimana nanti kekhalifahan nanti, bagaimana kepemimpinan kita kaum muslimin, siapa saja nanti, dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa. Orang-orang yang tidak memahami betul tentang beragama yang benar, hanya sekelumit kulitnya saja, hanya hafal Qur'annya saja, hafal dalilnya saja, hadisnya, tapi tidak hafal substansinya, tidak paham betul dengan isi kandungannya, maqasidus syariahnya. Akhirnya mereka mengatakan Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Mereka semua harus dibunuh karena apa? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir, katanya begitu. Nah, jadi jangan asal pilih guru. Udah sekarang mah gak usah yang aneh-aneh macem-macem, yang asup surga segala dijadikan sebagai alat oleh orang yang ahli maksiat, yang bodoh, yang ngaku lebih hebat dibandingkan ulama, ya. Jangan mau diperalat oleh orang yang ingin hidupnya santuy, tapi nggak mau kerja. Kerjanya cuma nyuruh anak buahnya buat dawir. Tahu dawir? Minta-minta ke kiai. Jangan-jangan kiai di sini juga ini apa? Jadi objek korban kayak korban. Kayaknya nih kiai-kiai di sini korban dawir semua kayaknya. Ya, dulu. Sekarang mah sudah enggak. Lawan kagok, ya. Tong sieun asun neraka sieun kawalat tong. Justru yang kawalat itu yang zalim. Mereka ingin hidup nyaman, enak, dapat privilege, ingin terpenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara memaksa-maksa minta kepada kiai dan menakut-nakuti mereka dengan kualat, jualan berkat atas nama syafaat, datu kami. Ini kejadian nyata. Sampai ke saya banyak kiai-kiai yang ketika ngundang mereka kemudian mengadu, mereka diperlakukan seperti itu, dikatakan ente kiai walil adab, kalau bukan karena datuk aneh ente nggak bakal jadi kiai. Lah siapa ege ngaku incu turunan anak geuning ente jadi ulama, ya kan? Melaka dawir. Mohon maaf, nggak ada orang yang bener anak turunan Rasulullah serot brojol lahir langsung alim, nggak ada. Harus dengan proses belajar. Kenapa? Kata Rasul, bu'ithu mu'allimah, aku diutus sebagai seorang mu'allim, pengajar. Kemudian kata Rasulullah, al-ilmu bit-ta'allumi, ilmu itu harus dengan proses belajar mengajar. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bil kasbi la bin nasabi, ilmu itu harus dikasab, diusahakan, bukan karena nasab. Sekarang mah nasab malah dipakai buat modal ngasab, neangan duit. Ya, begitu ya. Banyak yang begitu banyak. Terus dituturkan, diikuti, jadi guru, jadi ulama, modal nasab, keur ngasab, neangan duit, mintaan ke kiai, ke ustad, malakin ke masyarakat, ke umat, menakut-nakuti dengan kualat, jualan berkat. Apa? Kagok lawan. Betul tuh. Sok rek kaprok atuh kan. Iya, saya sedang membawa panjenengan pada kewarasan. Betul tidak? Ayo, mau waras apa mau enggak waras? Yang enggak mau waras ngacung, yang enggak mau waras mana? Hah? Yang enggak mau waras, nurek gelo wae mana-mana. Gelo empek, rek stres bae empek. Ya, dikelabui dengan janji-janji surga. Yang penting kamu berkorban atas nama ini, surga. Padahal yang dibelanya teu pantes. Asup ke surga ya teu pantes. Kelakuan zolim, ya.
Merendahkan ulama, ngaji bait becus, malah merendahkan ulama. Gimana ini urusannya? Ya. Awas, hati-hati. Yang warathatul anbiya itu al ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mau mengambil bagian ilmu, maka sungguhnya ia telah mengambil bagian yang sangat agung. Shallallahu ala Nabi Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي
zikrullah. Mari hati yang setiap waktu dengan keras, dengan kerasnya hati kita lembutkan dengan zikrullah. Semoga setiap belenggu hati dari Alhamdulillahirabbil alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengaku mencintai Rasul, cinta sama Rasul, cinta sama Allah, cinta. Kalau kita cinta sama Allah, ya harus ittiba kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai nabiku kepada mereka, pada umat manusia, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Rasulullah sholat, ya kita juga sholat. Rasulullah belajar. Rasulullah belajar tidak? Rasulullah belajar apa tidak? Belajar. Kepada siapa? Kepada malak Jibril. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diajari oleh Allah, sebagaimana dalam hadis addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku dengan sebaik-baik adab, perilaku, akhlak, etika. Allah mengajari Rasulullah dengan sebaik-baik adab. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memasukkan limpahan hikmah, cahaya ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk isi atau intisari nilai-nilai dari Al-Quran. Akan tetapi untuk mengekstraknya Rasulullah butuh waktu 22 tahun, 2 bulan, 23 tahun, berangsur-angsur dengan malak Jibril sorogan. Di antaranya tiap Ramadan. Kemudian di luar Ramadan juga Rasulullah tetap sorogan dengan Jibril. Jibril datang membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menurut sebagian para ulama mufassir, sesungguhnya hikmahnya Al-Quran itu sudah dimasukkan ke dalam dada Rasul pada saat dibelah, kalbunya dicuci dengan air zam-zam dan dimasukkan cahaya ke dalam kalbunya. Bukan cuma sekali kejadian ini, setidaknya ada 4 kali, setidaknya ada 4 atau 5 kali kejadian dada Rasul dibelah, ya, menurut kitab tarikh dalam sirah Nabi. Setiap kali dibelah, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasuki cahaya, dimasukkan cahaya oleh malak Jibril. Ada kejadian-kejadian, di antaranya termaktub dalam Al-Quran, Rasulullah malah mendahului malaikat Jibril. Rasul mendahului malaikat Jibril. Karena apa? Karena nilai Al-Quran tersebut sudah ada sebetulnya di dalam qalbu. Makanya Rasul bisa mendahului. Ketika mendahului malak Jibril, Jibril belum mengucapkan, Rasul sudah lebih dulu membacakannya. Ditegur oleh Gusti Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, thumma inna alaina bayanah, wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau gerakkan lisanmu untuk mendahului Jibril wahai Muhammad, kata Allah. Jangan kau mendahului Jibril. Jibril belum ngomong, belum menyampaikan, belum mengucapkannya, kamu sudah membacakannya. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah
thumma inna alaina bayanah. Ini yang menjadi kata kuncinya. Kamilah yang telah mengumpulkannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu, baru wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang telah mengumpulkannya di dalam dadamu, kamilah yang telah menghimpunnya ada pada dirimu, wa qur'ana, kemudian kami membacakannya. Jadi membacakan dulu apa? Mengumpulkan dulu. Terkumpul terlebih dahulu di dalam di dalam sanubari Rasulullah. Sehingga sebelum membacakan, ya, sebelum malak Jibril membacakannya, Rasul justru nerleng weh, mihulaan. Tidak mungkin Rasulullah mendahului Jibril kalau memang belum tahu. Jelas ya? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ya. Thumma inna alaina bayana, kemudian kami yang telah atau yang akan menjelaskannya, kamilah yang akan menjelaskannya. Sehingga butuh waktu yang lama, sekelas Nabi pun Rasulullah 22 tahun 2 bulan 23 hari belajar kepada malak Jibril, mempelajari Al-Quran, kalamullah, sedemikian lamanya. Lantas ada orang ngaku turunan Rasul, maca ge balepotan, tapi merendahkan para ulama yang sudah sekian lama mereka belajar supaya benar. Jangankan faham, untuk membacanya saja dengan benar itu butuh waktu. Oleh karenanya ini juga menjadi pelajaran buat kita. Jangan ingin cepat-cepat. Belajar itu tulus zaman, harus lama waktunya. Para omerta mas santri meureun apal tah nazoman anu aya dina ta'limul muta'allim. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma majmu'iha bibayani dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Tulus zaman, belajar itu harus lama. Makanya ini mah jangan sampai baru sebentar, lama lah belajar yang Ustadz Imah itu gara-gara hatam ya Quran teh. Jangan begitu. Kalau ingin cepat khatam tapi enggak bener, malah salah. Seperti baca Fatihah saja yang merupakan salah satu rukun dalam sholat. Barometer keabsahan sholat diantaranya ada pada Al-Fatihah. Ada orang membaca bagian Al-Fatihah dengan salah. Ada yang bacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dihentak-hentak gitu ya, jika lagu DJ. Oke DJ gitu ya kan. Tidak usah dihentak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak begitu. Kalau sanadnya dipakai, sanad baca Qur'annya, sanad Qur'annya benar, enggak akan bacanya begitu. Enggak ada. Ya, enggak usah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ada hamzah sukun di situ di depan kaf. Kalau begitu caranya. Yang benar saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang muttasil bacaan Al-Quran sampai Rasulullah bacanya gitu. Gak ada dari 7 qiraat yang bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak ada. Jadi kafnya dihentak seperti ada hamzah sukun, gak ada.
Jangan begitu. Kemudian tasydidnya huruf iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus jelas tasydidnya, dan di situ juga mengandung sifat gunnah. Ya, hamzahnya ma i alif, tapi di ya-nya itu ada sifat gunnah. Ya. Yang berfatwa tadi, belajar kepada satu habib yang bodoh yang ahli maksiat lebih baik dibandingkan kepada 70 ulama yang mengamalkan ilmunya yang alim. Nggak akan ngerti. Mual kapangnya, mual bener. Mual bisa. Ya. Kedua nih, kalau kita memegang kebenaran, melihat hal-hal yang menyimpangkan, menyesatkan umat, jangan diam, tanggung jawab. Jangan cuma bisa jawab, nggak bisa nanggung. Itu sama dengan suami yang nggak mau nanggung urusan keluarga, cuma bisa menjawab saat istri minta, ayah mau dong, oke lah sayang. Brojol bikin anak, tapi nggak mau nanggung urusan nafkah anak-anaknya. Itu sama dengan yang begitu. Tanggung jawab kita. Aduh, kejo nges asak euy. Liwat lain. Sanggup liwat lain. Sambalna ngadadak ngadadaknya, sambal gua ngadadak engke nu ka ayeuna. Aya cengekna teh. Aduh, ngeces. Ulah pohon dog dadar. Segala request dog dadar cenah keur ngaji. Awas, hati-hati. Ibu, halo. Asok sholat tara. Fatihana udah bener. Ya. Lamun maca Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kumaha? Sok gercep apa aplen? Awas gercep tapi salah. Ketika tasydidnya huruf ya itu tidak benar, tidak jelas. Contoh, ada orang kadang aku bertoriko tasawuf tapi nggak mau ngaji, ya, nggak mau ngaji tajwid, nggak mau ngaji fikih, jadi sufi bodoh nantinya. Lafad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydid huruf iya harus benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So, antara hamzah atau alif jeung ain kudu beda. Seperti an'amta. So, ulah sarua, ulah an'amta gitu kan. Heula dina rongga mulut an, kemudian di rongga hidung an'amta. Eta masih aya nu qalqalah nun malain qalqalah an'am. Ih kumaha ieu? Sogok ya kutusuk sate irungna ya. Nun itu bukan huruf qalqalah. Tong sok dikolkolahkeun ada lain qalqalah mah. Anu itu tanya. An'amta alaihim. Aya kana nu tong di ane wae. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya mah lain dituturkeun malah amin, lain keur salat jamaah. Aduh, ieu keur diajar Al-Fatihah we heula. Ya. Baheula amarende di piwarang ngaos. Piwarang naik kitu nya, non urang mah ka panggung aya namanya. Mangga pangresa cenah, mangga gitu kan. Tibang maca Al-Fatihah.
tenu sejen amarende ditaros ku Mbah Mansur teh ama geningan tibang maca Al-Fatihah batur ke batu barisan geus bisa sugan we cenah ieu maka bawa ka akhirat. Masya Allah sugan we ieu maka bawa ka akhirat cenah bernilai benar ya. Mantak abdi ge hoyong sok ayeuna Fatihah we ayeuna ngajarkeun Fatihah nepi ka beres geus Al-Fatihah we hungkul ya tapi eusi amplop tong dikurangan cuma ngajar Al-Fatihah hungkul daripada tidak nantinya salah. Kenapa salah? Begini, ketika tasdidnya huruf iya lafad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contoh dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya bisa menjadi syirik dan murtad. Kok bisa? Ketika mengucapkannya dengan benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti aku menghamba kepadamu wahai Allah dan aku pun meminta pertolongan kepadamu wahai Allah. Tapi jika kita tidak memperjelas tasydid huruf ya-nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama mau di dalam salat ataupun di luar salat. Ulah ima ari di jero salat bisa, tapi di luar salat keur tahlilan kitu wae ahli kuburna disiksa sia. Lain orang ngahadiahkeun pahala, ieu mah ngahadiahkeun dosa. Mantak kudu ngaji kepada ahlinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi kalau yang masih baca Qur'annya belepotan, jangan suka merendahkan ahlul Qur'an. Ya, jangan mentang-mentang sudah terkenal, dipanggil ceramah di panggung, ngecek guru-guru anu ngajarkan tuturutan, ngajarkan Quran di lembur. Bisa jadi mereka yang berhak masuk surga dibandingkan kamu yang berada selalu di panggung tapi melecehkan mereka. Paham tidak? Wah, yang dibela guru-guru ngaji ya. Oleh karenanya antum nggak usah rebutan cium tangan ke saya. Lebih berhak antum untuk mencium tangan guru-guru panjenengan, para muallim-muallimah, para ustaz-ustazah, para kiai di sini. Mereka yang seharusnya kalian hormati, bangga. Karena apa? Masih ada orang yang rela untuk mengenyampingkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya demi untuk mengajari kita sebagai umat Rasulullah supaya kita mengerti dengan kalamnya Allah. Ini jangan sampai ketika kita menjadi orang tua, kita lebih bangga anak kita bisa mengerti tentang masalah coding. Ngerti coding? Wow, tentang bikin programming sebagai programmer komputer, sebagai apalah. Kemudian bahasa Inggris, buat cases-cos. Gitu kan ya? Bahasa Inggris, buat fasih. Tapi bahasa Gusti Allah, kalamnya Allah, firmannya Allah enggak fasih. Jangan terlalu membanggakan yang dunia itu. Tidak akan memberikan syafaat Donald Trump kepada kalian ya? Belajar bahasa Inggris supaya bisa ketemu Donald Trump, tidak akan memberikan syafaat. Tapi Al-Quran akan memberikan syafaat bahkan sebelum si pengamalnya itu masuk ke dalam neraka. Kalau syafaat yang lain kebanyakan itu akan memberikan syafaat, akan datang syafaat itu setelah pelakunya itu masuk ke dalam laundryan neraka, baru ada syafaat. Tapi Al-Quran memberikan syafaat sebelum pengamalnya masuk ke dalam neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana sallu alaihi al-islam lana bina wa jami'ul qawmi lana ad-dinu lana wal haqqu
tadi saya singgung kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak jelas tasydidnya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya mukhalafah, bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Jadi kalau tanpa tasydid yang benar, maknanya aku menghamba kepadamu hai matahari dan aku pun meminta pertolongan kepadamu matahari. Benar apa salah yang seperti itu? Salah. Boleh enggak menghamba kepada matahari? Tidak boleh. Syirik itu. Jadi baca Fatihah harus benar. Maka belajarlah kepada para guru di sini memperbaiki bacaan Al-Qur'an, terlebih yang menjadi bagian rukun di dalam sholat seperti Al-Fatihah. Dari mulai takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Jangan sampai ini takbiratul ihramnya begini. Maknanya jangan mengiknonya. Kalau kamu sholat tak minoknonya yang benar. Minyak nyemuk kedua nih memang bawaan orok, kecuali memang bawaan orok nggak bisa ya. Kalau memang sudah diupayakan Allahu Akbar ya, dia bisanya begitu, sah buat dia, tapi tidak sah bagi makmum yang fasih bermakmum kepada orang begitu. Jadi yang seperti itu jadi makmum saja, yang enggak fasih jangan jadi imam. Yang jadi imam itu harus orang-orang yang fasihah ya. Takbiratul ihram itu rukun. Kemudian yang rukun lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra itu jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan terlalu begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alham jangan alham, lam itu bukan qalqalah. Coba alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kekeh nu ale kene aya bae nya. Aduh. Bismillah dulu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra. Rabbil. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Lafaz Maliki Yaumiddin maknya panjang seperti tadi, mantobi'i, boleh juga pendek. Maliki Yaumiddin. Nah, ini perlunya ngaji ya. Di dalam tafsir Sawi, tafsir Jalalain juga ada. Ini kejadian di Masjid Agung Karawang, ustadz jeung ustadz patimpuk-timpuk. Ini kejadian diceritakan oleh Ketua MUI Karawang, oleh Kiai Tajuddin. Nanya ke saya, Sayyid, boleh nggak kalau membaca Maliki Yaumiddin? Boleh, tidak masalah. Ini kejadian di Masjid Agung, patimpuk-timpuk ustadz jeung ustadz. Kenapa? Karena ada imam mungkin tidak memberitahukan jamaah. Kuku, ayo coba ustadznya. Ya ini kan masyarakat tidak terbiasa. Oleh karenanya juga kita harus bijaksana. Jangan membawa hal-hal yang masih gharib di tengah masyarakat yang mereka belum paham betul. Maka sampaikan saja dulu ilmunya. Kalau masyarakat sudah diberi pemahaman baru. Ya, makanya saya kalau sholat mau sujud tilawah, mau baca ayat sajdah, sebelum sholat saya biasanya suka ngasih tahu jamaah, nanti saya baca di sini nanti akan ada ayat sajdah, saya akan sujud tilawah nanti, kemudian bangkit lagi berdiri. Jadi jangan kaget, jangan ini, oh, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Orang geus sujud terus bangkit lagi Allahu Akbar. Eta imam. Ulah nepi ka kitu ya. Jadi harus bijaksana juga. Kita biasanya di Indonesia mimnya panjang, mat tabi'i, ya baca saja panjang. Tapi beritahu oleh guru-guru kepada masyarakat bahwa pengucapan Maliki Yaumiddin itu juga sah, boleh. Ya. Maliki Yaumiddin. Maliki, jangan maliki. Kafnya jangan ada tasydid. Maliki Yaumiddin. Yo. Jangan ada yo-nya belakangnya. Maliki Yaumiddin yo. Masa gitu. Maliki Yaumiddin yo. Aduh, ya. Murid berbakti. Ampun, maksudnya ayo gitu kan. Ini mah Maliki Yaumiddin yo. Maliki, jangan di maliki, jangan ya. Yau, jangan yao, apalagi yau. Maliki Yaumiddin, jangan. Yo 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 yo. Arek nga DJ sugan yo yo. Jangan maliki yau. Maliki yau. Maliki yau. Coba. Jangan di liki tapi liki. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid ya harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sod. Tapi enaknya ngangap, jangan jadi ihdinos, emang rinos. Ihdinasi baru di sodnya monyong nyong. Ini mah mentang-mentang ngejar sod monyong, nunnya juga ikut monyong. Ihdinos, emangnya dinosaurus apa? Ihdina dulu. Ihdinasi, si monyong. Ihdinas siratal po, jangan to tapi po. Coba po. Sopo. Nah, ulah panto. Beda antara panto jeung sopo. Panto. Nah, to bedanya. Toto. Jadi po, huruf po. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin deui wae eta. Can ge diulang geus amin. Awas, hati-hati. Pada huruf dod, sifat dod ini harus mustamirrah. Ya. Siratal ladzina an'amta, jangan ane. Eta bu ane deui. Ya, ane mah eta pacarnya si Roma, ane ani eta kita keneh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Tuh, emang enggak masuk ke mic ya, cuma kalau saya di sini kedengar walad. Jadi mustamirrah. Sifatnya dod itu masih tetap waladdallin. Jangan dihentak. Dallin. Atuh kaget makmum anu jantungan paeh. Ya, jangan dihentak tapi lembut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Can amin can. 1 2 3.
Kalau di dalam sholat saya dapat ijazah dari Aki Tubagus Bahrum bin Tubagus Mansur. Kata Abah Uung, saya dapat dari ayah saya, dari Tubagus Mansur, dapat dari Amarende, katanya begitu. Kalau di dalam sholat bagusnya begini katanya, ayat terakhir dibaca satu nafasan. Amarende itu Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif bin Sayyid Murhidin bin Sayyid Marsodin bin Sayyid Muzir Al-Hasani. Yang rende itu Sayyid Syarif, ya. Beliau itu mengajar dulu di Masjidil Haram, pengajar Masjidil Haram, salah satu mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram, masih zaman Hijaz. Jadi kata Syekh Ahmad Zakaria Amarende Al-Hasani, kalau di dalam sholat bagusnya yang ayat terakhir itu dibaca sekali nafas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi saat bismillahirrahmanirrahim berhenti tanpa ngambil napas, tapi berhenti kayak saktah, baru dilanjut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini ijazah yang saya dapat, kalau memang bisa silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Mau ngikutin boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ada sanad. Ini sanad Quran ya. Jadi kalau di dalam sholat, supaya apa? Menghindari ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang menyebutkan bahwa bismillah di Al-Fatihah bukan ayat Quran. Ada sebagian ulama, tapi kalau kita meyakini bismillah pada Al-Fatihah adalah salah satu ayat dari Al-Quran, dari Al-Fatihah itu sendiri. Oleh karenanya bismillahirrahmanirrahim berhenti tapi tidak ngambil nafas, dilanjutkan. Itu kalau memang bisa. Kalau mau pakai metode ini silahkan, ada sanad ya. Saya dapat dari Syekh Tubagus Muhammad Bahrum Abah Uung Paleren, dari ayahnya Sayyid Tubagus Muhammad Mansur Al-Husaini, dari gurunya Sayyid Syarif Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif bin Murhidin bin Marsodin bin Sayyid Muzir Al-Hasani. Yang rendeh begitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kebiasaan saya begitu ya, kalau di dalam sholat. Nah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghair an'amta, ingat, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, dotnya ini harus tetap berjalan. Nah, kudu didekatkan emang mic-nya supaya masuk ya, karena irung ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah dapat ilmu. Kenapa? Bukan cuma itu saja, karena ini bagian daripada rukun sholat. Kan iya rajaban lah ya. Esensi rajaban apa? Sholat, mengingatkan kepada kita semua tentang anugerah yang sangat besar dari Allah. Apa itu? Sholat 5 waktu. Kama qala Syekh Fajar Al-Fani hafizahullah ta'ala, iki wonge, kata Syekh Fajar Al-Fani rahimahullah ta'ala wa hafizahullah ta'ala wa qaddasallahu asrarahu. Masya Allah, wali ya, wali dendang. Ketika kita diundang oleh presiden, jangankan presiden, kita ketemu menteri, contoh Pak Amran, sebelum datang Pak Prabowo, Pak Amran dulu kan, ya kan, pastinya juga menteri dulu kan, menteri pertanian. Anu amprok kemarin, anu amprok bu, bapak ya, anu menang kaos menang. Contoh kita ketemu menteri, dipersilahkan oleh menteri, tapi kan butuh waktu. Kita ingin ketemu menteri, nggak bisa langsung nyelondong ketemu, betul tidak? Kita rakyat biasa ingin ketemu menteri saja susah.
apalagi ketemu Pak Prabowo, Pak Prabowo Presiden Indonesia. Rada belibet kan? Nah, Pak Bowo lah ya, presiden terbaru sekarang. Presiden kita itu Pak Prabowo. Nah, butuh waktu yang sangat lama untuk jumpa dengan beliau. Kalaupun kita mengajukan, bahkan itu pun lewat orang dalam. Kalau kita nggak punya kenalan, orang dekat dengan presiden, orang dekat dengan menteri, kita susah ketemu, betul kan? Susah, karena pasti bunget-bunget gimana minta proposal, paling ngajukan proposal sana yo, datang ke menteri ya, mereka minta duit paling nggak sumbangan. Nah, lalu andai kita diterima setelah 1 bulan kita mengajukan, jangankan gitu Aina, ibu-ibu kamarika trans KTP, Trans TV ngaji ke Ustadz Maulana. Ya, bahagia, bangga oke. Nih, itu bangga kumaha, bangga. Buktinya di pos wae eta foto si Dude kabeh. Ai foto aing mah hantes ya. Hah? Ayo. Nepi ka suku si Dude eta dipoto, diposting. Dude Herlino kan anu jadi pembawa acara Mas Dude. Ditinggal lain ngaji na ningalian kukuna bitisna cenah teh sukuna cenah gitu, lain ilmu lain lah nyaho orang ge bitis si Dude ini bangga ti Bang Amrok yang bitis. Ya Allah nya lamun Amrok jeung menteri contoh jeung Pak Amran bangga loh, bangga deh man. Amprok jeung presiden ketemu Pak Prabowo dipersilahkan, apalagi dapat hadiah, dapat uang. Jangankan uang, dapat merchandise kaos, bagaimana bangganya luar biasa, ya kan? Itu ketemu manusia, penguasa di alam manusia, menguasai satu negara. Kenapa kita sekarang tidak merasa bangga ketika dipersilahkan bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah 5 kali dalam sehari, kama qala Syekh Fajar rahimahullah ta'ala. Kenapa? Dipanggil Pak Prabowo teu dipanggil wae nyaho aya Pak Prabowo datang ka mana kamari teh? Cilebar. Ayo Pak Prabowo ka Cilebar datang ka ditu, teu diundang padahal mah enggak diundang datang. Nah siapa diundang ku Gusti Allah ge hayya 'alas shalah. Astagfirullahaladzim. Aduh siapa semodar itulah. Hayya 'alas shalah. Gaya Turki. Hari ngilu ke Turki. Mau ikut enggak? Ayo dengan saya. Gratis asup koper tapi. Ya nepi ka ditu maot palingnya. Ya Allah. Tiap saat sehari 5 kali dipanggil-panggil, padahal sudah jelas kalimat awalnya lain Pak Prabowo, lain Pak Amran, lain KDM Kang Deddy Mulyadi, lain kalimat Allahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha agung, yang maha besar, lebih dari presiden, lebih daripada gubernur Jawa Barat. Namun dipanggil ku gubernur Jawa Barat, coba jangankan dipanggil, amprok wae langsung Pak selfie, bangga, pasti diposting sia. Nah naon teh kan selfie bae aya nama Selvius Soleh.
Punten ya, yuk upaya abdi bahasa Karawang sok kasar abdi bahasa Karawang. Nah, orang Rawa pertama kan lalembutnya. Hah? Sarua bae. Ih, asana mah abdi kapungkur keur zaman keur budak sok ngendong di Rawa Martanda. Lalembut orang dia mah. Lalembut jurig. Lalembut makhluk halus maksudnya. Ohnya seueur rungkun awi gitu nya, dungus awi seueur tatangkalan kapungkur mah gitu keneh. Di Romerta teh nya. Boh, pokona mah kos leubeung. Baheula teh. Aya nama geus jadi kota. Kotakan. Aduh ya Allah. Ieu teh keur napak tilas abdi keur napak tilasnya. Leres abdi nuju alit keur masih masih budak kene sok dicandak uang ngendong gitu di Romerta teh. Nah saya dulur di Romerta teh ngan teu apal di mana imahna ayeuna poho. Ya Allah gitu. Arek datang besi ka imah batur disangka rek neangan randa. Kan ribuh kena. Padahal arek nyucruk galur mapai raratan neangan dulur tadi nama. Tapi bisa disangka nak urang rek neangan randa derengan randa deui. Memang randa semakin terdepan, yang gadis ketinggalan. Gaskeun. Sumur Batu Sukamerta, gadis-gadisnya cantik jelita. Jika Eneng bersedia, mari kita bangun rumah tangga. Mari kita bangun rumah tangga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sumur Batu dusun santri, bapak ibunya rajin mengaji. Apalagi para ukhti, bolehlah satu ku jadikan istri. Bolehlah satu jadikan istri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bentar. Kayaknya enak bener jadi Mas Fajar ya. Alhamdulillah Sayyid. Gitu ya. Mbak Sipanya tuh ngizinin gitu loh. Ini istrinya tuh ada loh sebetulnya. Ya. Ya ketahuan Sayyid. Jadi berhadapan dengan istri itu santai saja dia ya mengatakan demikian. Kalau saya yang ngomong, Mas tinggal di botol cai. Lain Sayyid. Botol cai dilempar, botol letiknya botol gede ya, Bang. Dilempar. Tapi lanjut deh. Lanjut. Aduh ibu yang pakai biru. Astagfirullah. Itu janda naon gadis Sayyid. Maipa. Mari seger Sayyid nggak? Aduh ibu yang pakai biru, aku mau bilang I love you. Sungguh mati aku padamu, sampai mati ku tunggu jandamu. Sampai mati ku tunggu jandamu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
aja lanjut sama. Udah, enggak apa-apa lah. Dikasih pintu saya. Aku ambil. Kasih pintu, kan barang pulangnya. Beda mobil ternyata. Iya, sampai di rumah sandal gitu. Ayo, lu tadi ngomong apa lu? Lu tadi ngomong apa? Ayo, wani sirah, gitu kan? Oh, ngambaknya keluar Pak Pak langsung kita Pak. Inyong, kalau wani sirah, gitu. Inyong malang nerika, masya Allah, ya. Si ngawit orang terkenal, sampai sekian si Rika terkenal. Masa masih kurang apa sih Bang? Aman Sayyid, aman. Aman Sayyid. Oh ternyata aman. Begitu enak jadi Mas Fajar, aman ternyata. Aduh. Kalau saya, cemberut istri saya di rumah. Ya Allah. Nah, sholat ya, sholat. Ketika kita suka ada yang beralasan gini, saya nggak sholat, bajunya kotor. Kan ada yang begitu kan? Alasan baju kotor sampai meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat jika kau tidak memiliki pakaian yang bersih sekalipun. Berupayalah jika bisa mensucikannya, sucikan terlebih dahulu. Meskipun kotor belum tentu itu najis. Bisa jadi kotor tapi suci, tidak mengandung najis, tetap sholat. Bahkan andai diri kita masih merasa kotor dengan banyaknya dosa, meski kita begitu banyak berlumuran dosa, jangan pernah tinggalkan sholat. Teruslah sholat hingga kau merasakan nikmatnya sholat. Pada saat itulah sholatmu akan menjadi benteng. Sholat yang merasa nikmat, yang saat sholat merasa memandang Allah, merasa diperhatikan Allah, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Ta'ala. Sholat yang anta'budallaha ka'annaka tarahu, yang kau menghamba kepada Allah seolah-olah kau memandang Allah, kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihatnya, maka kau sadar saat itu bahwa dialah Allah senantiasa melihatmu, senantiasa memperhatikan. Maka sholat yang seperti ini tidak hanya sebatas perilaku fisiknya saja, tapi batinnya pun benar-benar connecting, tajalli. Tapi bagaimana mungkin bisa tajalli kepada Allah kalau kita tidak melaksanakan takhalli dan tahalli? Takhalli pembersihan jiwa dulu, pembersihan dulu. Dari mulai fisiknya dulu, pakaiannya bersih. Jangan kita berdalih gini, pada saat kita punya pakaian yang bagus untuk sholat, kita tidak menggunakannya. Malah kita menggunakan pakaian yang cenderung terlihat auratnya. Awas, laki-laki pakai celana tapi kemudian bajunya atau pakai kaos pendek, saat sujud, saat ruku, itu belahan bujur katingali. Seksi amat. Mending laun mulus mah Gusti nu agung, seueur goreng bawang na, stempel hungkul, stempel imigrasi Uzbekistan, stempel Rusia, stempel Arab Saudi, stempel di bujur eta gitu kan. Urut bisul itu berarti bagian aurat, maka tidak sah sholatnya. Kita punya uang, kita bisa beli pakaian yang bagus untuk ketemu dengan manusia, tapi kenapa kita tidak bisa mempersiapkan pakaian yang menjaga keabsahan sholat kita menghadap kepada Allah, yang merupakan rukun Islam? Ya, hati-hati nih, hati-hati. Kalau ketemu manusia bersih, rapi, ketemu Gusti Allah, Gusti nu agung, sarung 7 mulut candi seseuh, eta mau kena muni geus loba dahdiran, ya, bekas keringat geus nararamblek barodas mukena teu disusu-susu. Allahu Akbar. Arek amprok jeung Pak Prabowo cacakan teu diundang, meni pake nu ginding nu alus. Padahal lain orang Cilebar, orang Rawamerto datang ke Cilebar naik motor, naon aya naik mobil mangke cenah macet. Tuh menteri ge naik motor jauh-jauh ke Cilebar. Tadi dia ke Cilebar seberapa jauh? Tengah jaman, ya, jauh, lebar soalnya.
Naon dekat mah Cisempit itu. Nah, Cilebor lebar. Tapi alhamdulillah ya, program nasional saya sejak lama menyampaikan tentang masalah ketahanan pangan, UMKM sejak zaman Pak Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden. Saya tausiah di mana-mana dan menyampaikan kepada para pejabat, tolong ketahanan pangan, UMKM, dan para pemimpin kita mau menerima omongan, bahkan bukan dari seorang politisi, tapi menerima omongan dari guru ngaji. Jadi para pemimpin kita itu ternyata masih mau ngedenger ulama. Saya santri, mereka masih mau ngedengar santri. Di Karawang Pak Aep, berarti ngedengar saya, masih mau ngedengar saya. UMKM digalakan, pertanian sampai kita panen raya dan swasembada pangan. Panen raya kemarin di Karawang, bahkan Pak Aep sampai mendapatkan bintang jasa dari Presiden Indonesia berkat upayanya untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya wilayah Kabupaten Karawang. Alhamdulillah. Petani yang kurang dari 3 hektar dibebaskan pajaknya atau dikurangi. Banyak hal kita juga harus apresiat kepada pemimpin dalam pencapaian yang pro rakyat. Jangan jadi munafik. Hal-hal yang baiknya kemudian tetap diingkari saja, inginnya tuh menjelek-jelekan saja, seolah-olah nggak ada benernya, nggak ada baiknya para pemimpin nih. Itu persis dengan wanita yang senangnya nuntut saja, menyalahkan saja. Itu kata Rasulullah. Awas nih, diantara dosa wanita menyebabkan wanita banyak masuk ke dalam neraka karena dosa kepada suami. Kenapa? Mengingkari nikmat yang Allah berikan melalui suaminya, yang ketika suaminya memberikan kebaikan yang banyak, lalu ada keburukan satu hal, seolah-olah tidak pernah ada kebaikan satu pun. Yang terlihat yang satu keburukan itu saja. Ini ada dalam hadis Rasul. Tapi tenang, meskipun ada hadis paling banyak penghuni neraka itu wanita, tapi juga ada keterangan juga yang paling banyak penghuni surga juga wanita selain fuqara wal masakin. Maksudnya, kata guru kami di Al-Azhar Mesir, seorang ulama Al-Azhar Mesir, Sayyid Syekh Yusri Ghabar, beliau menyatakan dikombinasikan, dikumpulkan dua riwayat ini. Maksudnya apa? Banyaknya kaum wanita di dalam neraka itu karena neraka sebagai tempat melondri mereka dengan dosa-dosa mereka. Tapi ketika mereka sudah dibersihkan di dalam neraka, mereka pun akan diangkat masuk ke dalam surga. Dan sebagaimana juga dalam hadis Rasul, nanti paling banyak penduduk bumi ini itu gendernya adalah kaum wanita. Paling banyak. Bahkan ada keterangan 1 berbanding 50. Eta no 40 salapan salakina saha? Randa. Can kawin-kawin aja muha. Ya, 1 banding 50. Tuh. Itu ada keterangan demikian. Sekarang berapa? Menurut data statistik di Indonesia 1 banding 5 sekarang kalau tidak salah ya. Di Indonesia antara laki-laki dengan perempuan 1 banding 5. Jadi lamun laki-laki di Indonesia hiji laki-laki boga pamajikan opat masih nyesa ya hiji kene anu can kawin tah. Ya. Berarti sekarang banyak yang nganggur. Tapi tenang. Bagi yang sampai meninggal tidak menikah, tidak punya pasangan, jangan pernah putus asa, tetap jaga kehormatan, tetap jaga ketakwaan dan keimanan. Ada keterangan hadis, nanti orang yang meninggal dalam keadaan lajang di akhirat nanti akan dinikahkan di surga itu dengan penghuni surga yang juga meninggalnya lajang. Bahkan ulama rujukan kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam An-Nawawi pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau tidak menikah sampai wafat.
Nah, orang-orang seperti ini nanti akan dinikahkan di surga. Jadi di sini juga yang tidak punya pasangan ketika meninggal nanti insya Allah di surga akan dinikahkan dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan lajang di surga. Tage lamun asup ka surga. Lamun teu asup ka surga, di dieu di dunia teu kawin. Asup ka surga henteu. Dikawinkeun teu, disiksa heuh di neraka. Karena apa? Ternyata pas dilihat dikoreksi salatnya enggak bener. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Amal perbuatan seorang hamba yang paling pertama akan diaudit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya bagus, amal yang lain bisa terbawa menjadi bagus. Wa idza fasadat, kalau salatnya buruk, amal yang lain bisa menjadi buruk. Maka salat yang seperti apa yang bisa membawa amal lain menjadi baik? Salat yang benar, yang khusyuk, salat yang menyadari bahwa dia sedang menghamba kepada Allah, salat yang connecting kepada Allah, salat yang menyadari keagungan Allah, yang ketika dia bertakbir Allahu Akbar, di situ dia menyadari yang agung itu adalah Allah. Aku ini hina ya Rabb, yang maha agung adalah Engkau. Ketika kita menjadi pejabat, kita salat Allahu Akbar, lepaskan jabatan kita saat itu. Kita merasa hina di hadapan Allah. Ketika kita menjadi orang kaya, kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kaya, Engkau yang memberi kekayaan ini kepada hamba. Engkau hanya menitipkan ini kepada hamba. Karena hamba lahir tidak memiliki harta. Hamba lahir muratan, dalam keadaan telanjang ya Rabb. Engkaulah yang memberikan pakaian kepada hamba. Salat yang sadar, seorang musalli yang sadar kepada Tuhannya. Arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kemudian ketika dia membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, sesungguhnya sholatku ini, ibadahku ini, hidupku, matiku hanya untuk Engkau Tuhan semesta alam. Tidak ada kesombongan saat sholat, tidak membawa nasabnya yang mulia, tidak memakai jabatan dunianya, tidak memasukkan kekayaan ke dalam qalbunya. Kemudian saat dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi, dengan asma Allah aku memulai salat ini, menghadapi kehidupan ini, menghadap kepadamu ya Allah. Ar-Rahmani, Engkau Allah, Zat yang maha pengasih di dunia yang tak pernah pilih-pilih. Jangankan orang yang beriman, orang munafik pun, bahkan orang kafir pun, Kau tetap memperhatikan dan menjamin kehidupannya. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di situ kita sadar diri, bukan ingat bagaimana kita menggunjing orang lain, bukan kita sedang berpikir bagaimana cara menjatuhkan orang lain, tapi saat itu jatuhkanlah harkat martabatmu di hadapan Allah Ta'ala, jatuhkan kesombonganmu di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Selama ini kita merasa hebat, merasa mulia, meski saat sholat menghadap kepada Allah, meskipun ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang harusnya kita sadar baru mengucapkan kalimat itu saja, sadar Allah sifatnya Rahman, memberi kepada siapapun seluruh makhluknya, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Saat kita tahu Allah menganugerahkan jabatan,
harta kekayaan, kepintaran, strata pendidikan, kemudian popularitas. Sadari saat mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Sadari, bukan karena kita mulia, bukan karena kita ini orang yang hebat, bukan kita lebih bagus daripada orang lain, bukan. Tapi bisa jadi sebetulnya Allah hanya membagikan secara acak kepada seluruh hambanya, meskipun hamba itu munafik. Jangan-jangan kita diberikan kemuliaan, diberikan popularitas, diberikan jabatan tinggi, diberikan kekayaan, strata pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Jangan-jangan bukan karena memang kita ini berhak mendapatkannya, bukan. Tapi Allah sedang menguji kita. Apa kita bersyukur atau kita malah menjadi sombong? Jangan kepedean. Karena Allah membagikan dunia ini kepada siapapun, hatta orang kafir. Jadi ketika mengucapkan awal Al-Fatihah saja kita sadar, itulah orang yang ma'rifat. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat. Kalau kiamat saja Allah menguasainya, apalagi hari-hari yang tenang sekarang. Kita menyadari Allah lah tempat untuk meminta tolong. Sehingga setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika mengucapkan maliki yaumiddin, selanjutnya kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah kita sampaikan harapan kita. Oleh karenanya sebagian ulama menjadikan ayat tersebut menjadi wazifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan, ketika Anda memiliki masalah, ulang-ulang terus kalimat ini. Bacalah Al-Fatihah, tapi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca sebanyak 313 kali, baru selesaikan sampai akhir. Di situ sampaikan keluh kesahmu kepada Allah. Terlebih di dalam sholat, tidak perlu mengulangnya sampai 313, cukup kau ucapkan satu kali dalam rentetan ayat Al-Quran dari bagian Al-Fatihah tersebut. Tapi rasakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang lain mungkin tidak bisa menolong. Kita mengandalkan para pejabat, ternyata mereka tidak bisa menolong masalah kita, menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong. Menghadaplah kepada Allah dengan ketulusan, mintalah kepada Allah, sadar dirilah di hadapan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika engkau sudah menyampaikan keluh kesahmu kepada Allah, dan mungkin Allah akan memenuhi segala harapan, mintalah petunjuk kepada Allah agar Allah berjalankan kita pada jalan yang lurus, jalannya Allah, jalan yang hak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agar kita tidak berperilaku seperti orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, menjadi sombong. Jangan. Oleh karenanya, mawas diri, sadar diri. Saat kita sedang ruku, jangan terburu-buru. Ketika kita sedang ruku, haturkan siap siaganya kita, sam'an wa ta'atannya kita kepada Allah, seolah-olah kita merasakan kalimat terbesit dalam dada kita, sami'na wa ata'na. Saat ruku, aku mendengar perintahmu ya Allah, dan aku akan taat pada perintahmu ya Allah. Jangan cepat-cepat, tuma'ninahlah, itu perintah Rasul. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kita berharap semoga Allah menerima ibadah kita, menerima pujian kita. Saat kita ruku, kita sedang memuji, menghaturkan penghormatan kita kepada Allah. Di hadapan bupati kita tidak sampai ruku, di hadapan presiden kita tidak boleh ruku, tapi di hadapan Allah kita ruku dengan benar,
meluruskan tulang punggung kita. Saat sujud juga demikian, luruskan tulang punggung kita. Karena Rasulullah menyatakan la tujazzi'u sholatur rajuli, salat seseorang tidak akan diberikan balasan, tidak akan dinilai berpahala selama dia tidak meluruskan tulang punggungnya, tidak tumakninah. Saat sujud kita mengaturkan segala kehormatan kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Yang maha mulia adalah Allah. Hanya Allah yang berhak untuk memiliki kita. Kepada Allah lah kita bersujud. Saat tasyahud akhir, kalimat harus benar, harus fasihah. Saat salam pun alif lamnya juga Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jika alif lamnya tidak dibaca, maka tidak memenuhi rukunnya salam. Salam sendiri rukunnya sholat, tidak sah sholatnya. Alif lamnya harus benar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.